Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yulus Setiawan. Oke guys, hari ini saya akan berbagi sedikit tentang VSAT karena dari kemarin banyak sekali yang bertanya tentang VSAT ya. Ah, Apa sih bang VSAT itu bang? VSAT itu gimana cara kerjanya bang? Dan saya akan mencoba membahas di sini. Saya akan mencoba memberi sedikit wawasan pada kalian semua ya, bahwasanya VSAT itu cara kerjanya seperti apa dan untuk keuntungannya apa memakai VSAT ini gitu ya. Baik, sebelum lanjut ke video silahkan subscribe dulu channel ini dan bunyikan loncengnya agar kalian nggak ketinggalan informasi dari Royal Net TV. Silahkan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Oke, saya ingat sekali VSAT. Saya pernah menyampaikan materi ini waktu saya masih aktif sebagai pengajar di sebuah SMK ya guys. Itu saya dulu pernah mengajar di SMK di Lampung ya. Baik guys, kita akan bahas sedikit tentang VSAT ini ya. Pastikan kalian semua sudah subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian nggak tinggal informasi dari Royal TV. VSAT itu kalau kita tahu mungkin itu internet satelit kata mereka. Iya, VSAT sendiri dalam bahasa Inggris itu adalah very small aperture terminal ya, yang dia adalah stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena bentuk piringan dan berdiameter kurang dari 3 meter guys. Ya, saya berpengalaman sekali yang kemarin saya lakukan beberapa kali di pedalaman itu dengan diameter 1,2 guys. Sedangkan yang lebih besar dari itu adalah 2,4 meter ya guys. Fungsi utama dari VSAT ini adalah untuk menerima dan mengirim data ke satelit guys ya. Satelit itu berfungsi sebagai penerus sinyal dan dikirimkan ke titik-titik lainnya yang berada di atas bumi guys gitu. Oh ya, kenapa kok disebut terminal ya? Kita tahu bahasanya terminal itu bukan cuma terjadi buat sebuah alat komunikasi aja. Laptop ataupun komputer yang kita punya itu kita sebut dengan terminal ya, karena dengan terminal tersebut kita akan bisa mengakses informasi, bisa menggunakannya bertukar informasi dan mencari data di situ. Ya, makanya disebut dengan terminal. Sama dengan VSAT ini. VSAT ini disebut sebuah terminal ya guys ya. Terminal yang dia terhubung dengan satelit ya. Jadi guys, VSAT ini secara umum itu sebagai alat komunikasi atau penangkap internet dari satelit dan akhirnya untuk kita sebarkan ke perangkat-perangkat kita seperti komputer, laptop atau HP yang digunakan untuk berkomunikasi kita sehari-hari ya guys. Dan guys, yang jelas dari VSAT ini ada beberapa keunggulan, juga ada beberapa kelemahan guys ya. Untuk keunggulannya guys, itu yang pertama guys, itu pemasangannya itu sangat cepat guys. Untuk pointing ya sampai dengan selesai itu paling nggak dikerjakan dalam 2 jam saja, karena antenanya itu perlu dicor, jadi menunggu cornya itu selesai itu sekitar 2 jaman guys. Sedangkan pointing ini itu berlangsung cepat tergantung dengan teknisi yang sudah handal atau belum. Kalau biasanya kalau dia belum begitu menguasai pointing ya, itu akan lama sekali. Itu terjadi sama saya pada waktu itu, pada awal-awal itu saya mengerjakan pointing itu ada sekitar 3 harian guys. Tapi setelah itu guys, setelah
saya bisa itu saya pointing itu cuman 1 sampai 2 jam saja ya. Sisanya itu cuman melakukan finishing ya, merapikan kabel, memfixkan tempatnya, tempat dari terminal dan lain sebagainya. Itu yang lama, dan untuk pointing itu cenderung sangat cepat guys. Ya, keunggulan yang kedua guys itu yang jelas jangkauannya yang luas guys, atau dia bisa menjangkau semua tempat yang ada di bumi ini guys, baik itu tempatnya terpencil ya atau susah sinyal dimanapun, itu gak akan ada alasan dengan VSAT ini itu akan tetap bisa digunakan di manapun guys. Jadi permukaan bumi manapun itu akan dilintasi atau bisa menggunakan VSAT ini. Semuanya di desa kalian yang nggak ada sinyal GSM-nya walaupun kecil ya, nggak ada sinyal sama sekali, nggak ada apa-apa tengah hutan sekalipun, itu bisa menggunakan VSAT ini. Itu keunggulannya guys. Jadi saya menangkap cuma ada 2 keunggulan dari VSAT ini guys. Setelah itu bagaimana dengan kelemahannya? Ya, kelemahannya itu koneksinya sangat rentan guys dengan cuaca ya. Ketika cuaca badai atau hujan lebat itu akan terganggu guys. Itu kekurangannya. Atau mungkin ada juga ketika mendung dengan awan cumulus yang tebal itu mengganggu koneksinya. Ya walaupun itu nggak hilang sama sekali sinyal yang ada di terminal, itu paling nggak dia mengurangi kecepatannya guys. Yang tadinya 20 Mbps dia bisa berkurang hingga 10 Mbps ya, seperti itulah. Dia akan mengurangi sinyal hingga 2 atau 3 dpi ya guys. Kekurangan yang kedua yang jelas itu memakan tempat guys. Karena apa? Ketika di Kalimantan ini ya, saya melihat rumah yang mereka itu sangat berdekatan dan mereka tidak punya halaman rata-rata. Itu kita akan sangat sulit mempointingnya. Kenapa? Pada saat pointing itu tidak bisa ada penghalang sedikit pun guys. Jadi ketika kita pointing ada penghalang sedikit, itu akan terjadi obstacle ya. Dan ketika obstacle itu pointing tidak akan bisa dilakukan kecuali kita memindahkan atau menghilangkan obstacle tersebut ya. Oke guys, mungkin cukup sekian informasi yang dapat saya bagikan hari ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi dari RoyalNet TV. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.